Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Atwalisi, mahasiswa D3 Radiologi STIKES Cirebon. Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu elemen penting dalam dunia kesehatan, yaitu rekam medis. Meskipun sering dianggap hanya sebagai catatan biasa, sebenarnya rekam medis ini memiliki peran yang sangat vital tidak hanya untuk pasien, tapi juga bagi tenaga medis dan rumah sakit itu sendiri. Oke, saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang rekam medis. Secara sederhana, rekam medis adalah kumpulan data dan informasi tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis yang dilakukan selama pasien menjalani perawatan. Rekam medis ini bisa berbentuk kertas maupun digital. Di Indonesia, pengelolaan rekam medis ini telah diatur oleh Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Pembahasan yang kedua yaitu isi dari rekam medis itu sendiri. Rekam medis ini biasanya mencakup beberapa komponen penting, antara lain yang pertama adalah identitas pasien yang berisi nama, umur, jenis kelamin, dan alamat biasanya. Yang kedua ada anamnesis yang berisi keluhan utama dan riwayat kesehatan. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang keempat ada diagnosa dokter. Yang kelima ada terapi atau pengobatan yang diberikan. Yang keenam ada catatan perkembangan pasien. Yang terakhir, ada ringkasan pulang dan follow up. Semua informasi berikut harus ditulis secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Segmen yang ketiga yaitu fungsi rekam medis. Jadi rekam medis ini punya banyak fungsi penting. Antara lain, yang pertama sebagai dasar pelayanan dan pengambilan keputusan medis. Yang kedua sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa. Yang ketiga untuk evaluasi mutu pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir, untuk pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Karena itu, kerahasiaannya dijamin oleh hukum. Gak usah khawatir, tenaga medis tidak boleh membocorkan ini kepada pihak ketiga tanpa izin. Jadi, masuk ke jenis rekam medis. Jadi, rekam medis itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rekam medis konvensional, biasanya berbentuk kertas atau dokumen seperti itulah, fisik. Untuk yang kedua ada rekam medis elektronik atau disingkat RME. Jadi rekam medis ini menggunakan sistem komputerisasi, bisa seperti online, semacam itulah. Saat ini sih banyak fasilitas kesehatan di Indonesia sudah mulai beralih ke rekam medis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses datanya. Jadi rekam medis ini bukan hanya sekedar catatan, tapi fondasi pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Jadi sebagai tenaga kesehatan di masa depan, saya dan kita bisa belajar pentingnya dokumentasi medis ini. Seperti itu kurang lebih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.